Saat ini sedang ramai dibicarakan tentang diabetes. Bukan hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak pada saat ini itu sudah banyak sekali yang terdiagnosa diabetes. Di sini dari Kemenkes diperkirakan penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 30 juta orang pada 2030 mendatang bila gaya hidup termasuk makan banyak dan merokok tidak dikurangi. Dari CNBC, diabetes jadi penyakit mematikan. Konsumsi gula RI malah rekor, terutama dalam 1 dekade terakhir. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas tentang, menyinggung sedikit tentang diabetes dan bagaimana cara melakukan pengukuran gula darah secara mandiri di rumah. Nah, mungkin ini mungkin ya, ini opini saya pribadi. Karena dalam 1 dekade terakhir ini teknologi berkembang pesat. Anda dulu kalau mau beli makanan, Anda harus jalan kaki mungkin atau Anda naik sepeda motor keluar. Ya, sekarang Anda duduk di rumah dari kantor Anda atau dari tempat tinggal Anda, lewat HP makanannya datang sendiri. Jadi selain Anda kurang aktivitas fisiknya, akses untuk mendapatkan makanan-makanan atau minuman yang tinggi kalori, makanan yang manis-manis tadi itu mudah sekali saat ini. Dan sebagai dokter, saya sering menganjurkan pasien, ya terutama pasien-pasien yang sehat, agar mengatur pola makannya. Ya, mengatur pola makan, mengatur gaya hidup sehat terutama. Dan untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa pasien diabetes atau Anda yang masih pra-diabetes, saya selalu menganjurkan Anda untuk punya alat ukur gula darah sendiri di rumah. Kita sebut dengan glukometer. Jadi di sini saya sudah bawa punya saya pribadi. Nanti saya akan demokan bagaimana cara menggunakannya dan apa saja yang harus diperhatikan agar bisa mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Apa sih tujuannya kita melakukan pengukuran gula darah secara mandiri? Tujuannya yang pasti bukan untuk menegakkan diagnosa, ya, bukan untuk mendapatkan diagnosa diabetes. Kenapa? Karena yang bisa menegakkan diagnosa diabetes adalah tenaga medis, yaitu dokter, dan bukan hanya berdasarkan dari pemeriksaan gula darah saja. Jadi misalnya Anda lakukan pemeriksaan gula darah sekali aja, keluar angkanya, oh ini diabetes, tidak seperti itu. Jadi ada nilainya, jadi pada saat Anda melakukan pengukuran gula darah itu ada nilainya, kemudian ditambah lagi dengan ada trias gejalanya ya, polifagi, polidipsi, poliuri. Anda bisa buka video-video saya yang sebelumnya udah lama saya bahas kalau Anda ingin tahu bagaimana diagnosa diabetes itu ditegakkan. Tapi di video kali ini kita tidak mengulang itu lagi, kita akan bahas poin-poin apa saja yang penting ya, yang perlu Anda ketahui pada saat ingin melakukan pemeriksaan gula darah. Kita bagi dulu nih, poin yang pertama, apa sih tujuan pemeriksaan gula darah secara mandiri di rumah? Yang pertama, memantau kontrol gula darah. Jadi ini akan membantu individu atau pasien ya memantau gula darah mereka secara teratur dan memastikan mereka berada di rentan yang normal yang direkomendasikan oleh dokter. Nah, ini penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang kalau gula darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pengobatan. Biasanya nih, pasien diabetes ketika mengunjungi dokter, dia akan diberikan obat. Entah itu obatnya satu macam atau bisa kombinasi atau mendapatkan insulin. Nah, ketika Anda diberikan obat, setelah itu dinasihati oleh dokter dan Anda melakukan semuanya dengan baik, Anda rubah pola makan Anda minum obat teratur, Anda ubah gaya hidup Anda yang dulunya cuma mager misalnya, terus mulai olahraga. Kira-kira dengan dosis obat yang sama, gula darah Anda akan gimana? Yang tahu jawabannya, komen di bawah. Seharusnya ya, sewajarnya, ketika tubuh Anda masih merespon dengan obat tadi, kemudian respon dengan pola makan yang baik, merespon dengan aktivitas fisik Anda yang baik, otomatis gula darah Anda akan ikut terkontrol dengan sendirinya. Otomatis dengan dosis obat yang sama, gula darah Anda akan lebih drop dari sebelumnya. Nah, ini saya dapatkan pada beberapa pasien saya. Akhirnya, saya suruh balik nih kontrol ke dokter yang memberikan obat. Kasih tahu kalau gula darah Anda 2 minggu terakhir ini seperti ini nih. Itu tujuannya. Jadi ketika Anda bawa data, oh ternyata gula darah saya segini nih dengan konsumsi obat. Nah, akhirnya dokter bisa mengurangi dosis obat yang diberikan. Dan itu bagus buat Anda, karena dosis obat yang diberikan akan berkurang seiring berjalannya waktu ketika Anda memperbaiki pola makan dan pola hidup Anda. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pengobatan. Ya, itu tadi sudah saya bahas ya. Jadi, hasil pemeriksaan gula darah dapat digunakan untuk menyesuaikan dosis obat, dosis insulin yang diberikan. Kemudian ini juga bisa menilai pola makan saya ini sudah benar atau belum. Atau aktivitas fisik saya ini yang saya lakukan ini sudah bagus atau belum. Sudah benar atau belum. Atau tubuh saya merespon enggak dengan aktivitas fisik saya yang saya lakukan selama ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bisa mencegah komplikasi akut. Ya,
Jadi dengan melakukan pemeriksaan rutin membantu mengidentifikasi kadar gula darah yang sangat tinggi atau hiperglikemi atau sangat rendah atau kita sebut dengan hipoglikemi. Yang keduanya dapat berbahaya jika tidak segera ditangani. Saya sering dapat pasien yang, "Ya dok, tiba-tiba ginjal saya rusak." Sebenarnya tidak ada tiba-tiba ginjal rusak, apalagi harus langsung stadium terakhir. Tidak ada. Nah, saya tanya, "Loh, ibu pernah melakukan pemeriksaan rutin enggak untuk gula darah?" "Nggak pernah dok." Tiba-tiba tahu udah tinggi aja dan ginjal udah rusak gitu. Jadi sebenarnya yang berbahaya dari diabetes ini adalah komplikasinya, baik itu yang akut atau yang kronis. Kalau Anda sudah tahu nih, Anda biasa memantau, oh gula darah saya tinggi nih, Anda harus segera perbaiki atau Anda bisa kontrol ke dokter Anda. Jadi mencegah komplikasi baik yang akut maupun yang kronis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Melakukan pemeriksaan mandiri dapat membantu Anda lebih memahami bagaimana makanan, aktivitas fisik, dan obat-obatan. Jadi itu semua tadi yang saya sebutkan bisa mempengaruhi kadar gula darah Anda. Kemudian yang kelima adalah melacak pola dan tren. Dengan melakukan pemeriksaan yang konsisten, individu dapat melacak pola dan tren kadar gula darah mereka yang bisa memberikan informasi berharga kepada tenaga medis untuk menyesuaikan rencana perawatan. Yaitu tadi, oh 2 minggu ini trennya segini nih dengan obat yang sudah diberikan. Apakah perlu diturunkan obatnya atau malah harus dinaikkan obatnya atau tetap. Itu tadi adalah 5 tujuan pemeriksaan glukosa darah mandiri di rumah. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mengukur gula darah secara mandiri di rumah? Peralatan yang diperlukan, yang pertama adalah glukometer, yaitu alat elektronik kecil yang digunakan untuk mengukur gula darah Anda. Ini saya bawa, ini punya saya pribadi. Saya menggunakan brand dari Sinocare, SafeAQ Pro One. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini glukometernya, ya. Kemudian biasanya ada set-setannya ya, ada lancetnya. Lancet ini merupakan jarum kecil yang digunakan untuk menusuk ke kulit untuk mengeluarkan darah. Jadi seperti ini. Oke, nanti demonya akan kita bikinkan videonya ya. Lalu strip test ya. Jadi ada strip testnya juga seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian alkohol swab. Jadi saya di sini menggunakan kapas saja dan alkohol. Kemudian siapkan buku catatan atau Anda bisa catat di aplikasi pada handphone Anda, pada ponsel ya. Terserah, kalau saya pribadi saya lebih suka catat manual di kertas atau di buku. Nanti pada saat saya mengunjungi dokter, misalnya saya pasien diabetes, saya akan membawa buku catatan saya tersebut. Misalnya setiap hari saya catat jam 7 pagi, gula darah puasa saya, kemudian setelah makan, kemudian pada malam hari misalnya gitu, kita bikin di buku. Nah sekarang kita masuk ke langkah-langkah mengukur gula darah, kita praktek langsung. Jadi yang pertama adalah kita lakukan cuci tangan, kemudian kita siapkan peralatannya, kemudian kita bersihkan area pengambilan darah, tusuk dan ambil darah, kemudian kita baca hasilnya. Ayo kita mulai praktek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke praktek bagaimana cara untuk melakukan pengukuran gula darah secara mandiri di rumah. Yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah peralatannya. Jadi di sini ada lancet, yaitu jarum untuk menusukkan ke kulit kita. Kemudian di sini ada alatnya, jadi nanti ini dipasangkan ke sini. Lalu ini ada strip test dan ini adalah alat glukometernya. Jadi yang saya gunakan adalah Sinocare ya, SafeAQ Pro One. Jadi ini tidak menggunakan chip. Jadi nanti strip testnya langsung kita tancapkan ke sini aja. Oke, kita mulai. Nah, biasakan sebelum mulai Anda cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang kita pasang dulu lancetnya ke sini. Nah, ini kita buka. Ya, kita pasang. Kemudian ini penutup jarumnya kita buka, diputar aja seperti ini. Kemudian kita tutup kembali. Pastikan sampai bunyi klek ya. Nah, ini Anda tinggal setting sesuai dengan ketebalan kulit Anda. Saya biasanya menggunakan 2,5. Kemudian ini kita tarik ke belakang. Seperti kokang ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ngambil strip testnya. Kita ambil satu. Nah, bagian yang ini untuk mengisi darah, yang bawahnya ini kita tancapkan ke alat glukometernya. Sampai bunyi seperti ini. Nah, ini sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan alkohol swabnya. Kita lipat. Nah, swab seperti ini ya.
Dan ini jangan ditiup, jadi biarkan dulu seperti ini sampai agak kering, kemudian kita tusukkan di sini. Ya, keluar darahnya, kelihatan? Nah, kita masukin darahnya ke alat. Oke, sambil kita tunggu, dia sekitar 5 detik. Ini kita tekan pakai kapas atau pakai tisu. Nah, ini hasilnya sudah keluar, 101 ya. Jadi Anda bisa cek, jadi ini ada jamnya 14.08, gula darah saya 101, dan terserah Anda mau catat di buku catatan atau melalui aplikasi di HP Anda, terserah. Kalau saya lebih suka catat di buku catatan. Oke, nah setelah selesai, ini kita cabut kembali, kemudian untuk jarumnya kita keluarkan. Jadi ini jarumnya jangan dibiarkan begini, jadi ini harus segera dikeluarkan. Ya caranya pencet aja tombolnya ini. Nah, kemudian ini jarumnya tusukkan ke penutupnya tadi, seperti ini. Dan sisanya simpan di tempat yang aman. Sebelum saya kelupaan, ada satu lagi yang ingin saya ingatkan buat Anda semua. Jadi ketika strip testnya ini kita buka, kita sudah buka seperti ini dari segelnya, pastikan Anda menulis tanggal bukanya. Jadi di sini saya buka ini tanggal 29/8/2024. Dan biasakan Anda baca, ketika sudah dibuka ini hanya bertahan 6 bulan untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Dan penyimpanan ini dia, store at 5 derajat sampai 30 derajat Celcius. Jadi sebenarnya suhu ruangan boleh, yang perlu Anda hindari, simpan di tempat yang terlalu panas, misalnya di dalam mobil atau kena jemur matahari. Oke, itu saja. Next ke videonya. Oke, itu tadi adalah video praktek ya, bagaimana cara mengukur gula darah sendiri di rumah. Dan apa sih yang perlu kita perhatikan? Nah, yang pertama adalah konsistensi waktu pengukuran. Jadi lakukan pengukuran di waktu yang sama setiap harinya. Jadi seperti sebelum makan, sesudah makan, atau sebelum tidur, sesuai dengan anjuran dari dokter Anda. Kemudian yang kedua adalah kondisi strip test. Pastikan strip test tidak kadaluarsa dan disimpan dalam kondisi yang tepat agar hasil pengukurannya bisa akurat. Jadi baca pada kemasan, ada tanggal kadaluarsanya di sana. Kemudian jika sudah dibuka, pastikan Anda tulis tanggal kapan Anda buka. Karena ketika Anda sudah buka segelnya, sealnya, ini waktu penyimpanan akan berkurang. Jadi yang saya pakai tadi itu sekitar 6 bulan, dan biasanya ada brand-brand tertentu itu cuma sekitar 3 bulan. Kemudian dicek juga, biasakan baca buku manualnya apakah ada chipnya atau tidak. Kebetulan yang saya gunakan tadi tidak menggunakan chip. Kemudian lakukan pencatatan rutin ya. Jadi penting untuk mencatat semua nilai-nilai gula darah Anda yang sudah Anda cek tadi. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan dokter untuk mengatur dosis obat yang akan diberikan kepada Anda. Kemudian yang terakhir adalah cara penyimpanannya. Jadi menyimpan alat glukometer, simpan di suhu ruang biasanya ya. Kalau Anda baca lagi, jadi setiap perusahaan mungkin akan berbeda sedikit ya cara penyimpanannya, tapi biasakan dibaca. Untuk alat yang saya gunakan tadi, bisa disimpan, terutama stripnya, itu antara suhu 5-30 derajat. Which is kalau kita simpan di suhu ruang, daerah yang tidak terlalu panas, sekitar 25-28. Kalau Surabaya, ya bisa sampai 31 derajat kadang ya kalau siang. Yang kebanyakan terjadi kesalahan adalah ditaruh di mobil. Jadi ketika Anda taruh di mobil dan mobil itu dijemur, itu suhunya di atas 40 derajat. Dan ini bisa merusak alatnya. Ya, stripnya, akhirnya pengukuran bisa jadi tidak akurat karena kerusakan pada alat. Dan kerusakannya pun karena penyimpanan yang tidak sesuai dengan anjuran. Kita masuk ke poin terakhir yang ingin saya bahas, yaitu pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Yang pertama, Dok, kenapa hasil pemeriksaan saya pakai alat ukur mandiri dan pemeriksaan di lab hasilnya berbeda? Oke, ada yang sering mengalami hal ini. Nah, pada saat Anda melakukan pengukuran secara mandiri dan di lab hasilnya berbeda, itu wajar. Karena yang pertama, instrumennya berbeda, alat yang digunakan berbeda, dan biasanya selisihnya tidak terlalu jauh kalau Anda lakukan di saat bersamaan. Tapi kalau Anda melakukannya di saat yang sudah berbeda, misalnya sekarang saya lakukan di rumah, 1 jam lagi saya berangkat nih ke tempat lab, pasti hasilnya akan berbeda. Dijamin hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena setiap
saat gula darah kita bisa berubah-ubah. Tergantung dari aktivitas fisik kita, tergantung dari kita makan apa sebelumnya. Untuk hal itu sudah saya buktikan di video saya yang sebelumnya ya. Jadi saya menggunakan alat CGM untuk memonitoring glukosa saya dalam 1 hari. Jadi setiap 3 menit dia akan record. Jadi gula darah kita bukan flat gitu aja, misalnya 90 terus. Enggak, dia akan naik turun, tapi di rentang batas tertentu nilainya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang biasanya ditanyakan, apalagi habis kita menggunakan produk ya atau alat, dok itu belinya di mana? Atau itu alat apa dok? Nah, jadi alat glukometer yang saya gunakan tadi Anda bisa dapatkan di toko hijau atau toko orange. Silakan Anda cari di sana, nanti saya kasih juga di link deskripsi di bawah ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga. Ini biasanya yang agak bandel, agak malas ya. Malas dok atau repot banget dok kalau harus periksa gula darah puasa sebelum makan, kemudian setelah makan gitu ya, sebelum tidur. Sakit dok, ditusuk semua jari nih. Nah, ada nggak yang lebih praktis untuk memantau gula darah kita? Ada. Yaitu tadi, di video saya sebelumnya sudah saya bahas. Sekarang sudah ada teknologi yang tinggal ditempelkan saja. Jadi sekali tusuk, dan saya sudah demokan alat tersebut, silahkan cek video saya yang ini. Alat ini disebut dengan CGM, Continuous Glucose Monitoring. Jadi bisa merekam setiap 3 menit dan Anda bisa mantau hasilnya di HP Anda. Dan alat ini bisa bertahan sampai 15 hari ya, tanpa Anda lepas. Bahkan bisa Anda pakai buat berenang pun bisa ya. Jadi sama, kalau tanya lagi dok beli di mana? Ya toko oranye atau toko hijau, silakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda semua. Semoga informasi singkat ini, nggak singkat juga ya, agak panjang. Tapi semoga Anda bisa pahami dan bisa Anda terapkan. Sampai jumpa, salam hebat, luar biasa.